Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang asas-asas kewarganegaraan di negara Indonesia. Lalu kita masuk ke dalam landasan hukum dari kewarganegaraan, di mana yang pertama itu ada pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang disebut sebagai warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Nah, berdasarkan pasal ini, maka yang menjadi warga negara Indonesia adalah bangsa asli Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang. Misalnya, orang-orang bangsa lain ini contohnya adalah peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab. Seperti itu. Landasan hukum yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan yang disebut sebagai warga negara Indonesia adalah pertama, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Kemudian yang keempat itu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Kemudian yang kelima, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia tetapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asalnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Kemudian selanjutnya ada anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Selanjutnya yang disebut sebagai warga negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak itu berusia 18 tahun atau belum menikah. Selanjutnya, anak yang lahir di wilayah negara Indonesia yang pada waktu itu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Kemudian, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Selanjutnya, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya yang disebut sebagai warga negara Indonesia yaitu anak yang lahir di luar wilayah negara Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu ada anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Selanjutnya, asas-asas kewarganegaraan, di mana yang pertama asas ius sanguinis atau law of the blood, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Dalam asas ini berarti dalam menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Kemudian yang kedua, asas ius soli atau law of the soul,
yaitu asas yang secara terbatas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Selanjutnya yaitu status kewarganegaraan. Di sini ada apartheid dan bipartheid. Apartheid sendiri adalah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, ada seseorang yang berasal dari negara A di mana negara tersebut menganut asas ius soli. Kemudian, orang tersebut lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis, sehingga orang tersebut tidak memiliki kewarganegaraan. Kemudian ada bipartheid. Bipartheid adalah adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Contohnya, seseorang yang berasal dari negara C yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara D yang menganut asas ius soli. Selanjutnya adalah stelsel penentu kewarganegaraan. Yang pertama ada stelsel aktif. Stelsel aktif sendiri adalah suatu stelsel penentu kewarganegaraan yang dimana seorang warga negara harus melakukan tindakan hukum untuk memperoleh status kewarganegaraan. Contohnya adalah naturalisasi. Kemudian yang kedua, stelsel pasif, yaitu stelsel penentu kewarganegaraan di mana seseorang memperoleh kewarganegaraannya tanpa melakukan tindakan hukum, yaitu dengan dirinya sendiri dia sudah otomatis menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya adalah asas-asas kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama ada asas ius sanguinis atau law of the blood, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Berdasarkan asas ini, ketika kita menentukan status kewarganegaraan, ketika Indonesia menentukan status kewarganegaraan seseorang, itu adalah melalui keturunannya, bukan melalui kelahirannya. Yang artinya seseorang keturunan warga negara Indonesia berarti dia otomatis menjadi warga negara Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada asas ius soli atau law of the soil, yaitu asas yang secara terbatas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Artinya, seseorang yang lahir di negara Indonesia adalah warga negara Indonesia, tetapi ada kata terbatas. Kata terbatas artinya status kewarganegaraan itu diakui sebagai WNI sebelum anak berusia 18 tahun atau belum menikah. Selanjutnya, ada asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Jadi di negara Indonesia mengakui adanya status kewarganegaraan tunggal, bukan status kewarganegaraan ganda. Selanjutnya adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Artinya, di Indonesia mengakui adanya status kewarganegaraan ganda, namun itu secara terbatas, yang dimana status kewarganegaraan ganda itu diberikan kepada anak-anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah, seperti itu. Nah, teman-teman, di sini Ibu mempunyai sebuah permainan yang bernama ASKA, Asas Kewarganegaraan di Indonesia. Nah, permainan ini aturannya adalah nanti ketika Ibu memutar spin ini lalu muncul sebuah kalimat, silakan teman-teman artikan dari kalimat tersebut. Yang pertama ada kebenaran substantif, silakan teman-teman cari dan artikan. Kedua, penghormatan, silakan teman cari dari asas penghormatan. Ketiga, persamaan.
keempat pengakuan, dan terakhir non-diskriminatif.